Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Ya, masih pada mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, di pertemuan kedua ini kita sudah mulai masuk ke materi, yaitu algoritma dan flowchart diagram. Baik, langsung saja rekan mahasiswa, berikut adalah pemaparannya. Ya, di pertemuan kali ini saya akan coba menyampaikan ya terkait dengan algoritma dan flowchart diagram pada struktur atau bahan atau basic daripada pemrograman komputer. Oke. Di sini coba saya sampaikan ke rekan mahasiswa bahwa objektivitasnya dari mata kuliah ini adalah setelah rekan mahasiswa menyelesaikan bab ini diharapkan ya dapat mengerti tentang algoritma, kemudian dapat membuat algoritma dari suatu permasalahan, kemudian dapat mengerti tentang flowchart. Ya. Nah, mungkin di mata kuliah lainnya sudah dijelaskan juga tentang flowchart. Nah, di sini juga saya akan coba untuk mengulang atau mengulas kembali yaitu tentang flowchart diagram. Kemudian yang terakhir di sini membuat flowchart dari satu permasalahan yang tentunya ini juga bisa bermanfaat bagi rekan mahasiswa sebagai dasar atau basic daripada memulai program dengan bahasa pemrograman yang nanti akan disampaikan. Oke. Sebelumnya kita akan coba membahas yaitu apa itu algoritma. Ya. Di sini disampaikan bahwa algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Ya, jadi core of the core-nya itu adalah di algoritma kalau kita belajar mengenai komputer. Ya. Kemudian algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis ya, untuk penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis ya, dan logis ya. Artinya ya permasalahannya itu tidak diuraikan dengan sembarangan. Ya, ketika ada suatu permasalahan maka di dalam inti daripada algoritma itu yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sistematis yang artinya terstruktur ya satu persatu tahapannya dari A sampai Z gitu kan. Nah, kemudian juga di sini tidak juga lepas daripada nilai-nilai logika atau disampaikan dengan cara yang logis ya, atau masuk akal ya. Nah, kemudian kata logis ini merupakan kata kunci dalam algoritma, ya kan? Jadi logis ini merupakan kata kunci dari algoritma. Algoritma adalah urutan ya, dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Urutan logis yang berarti algoritma ini harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat sana melompat sini ya. Algoritma itu ya tidak boleh diloncati, tidak boleh dilewati ya, karena ketika kita uraikan suatu permasalahan itu pasti ujung-ujungnya adalah bahwa permasalahan tersebut bisa bisa diselesaikan ya dengan step by step gitu, dengan urutan yang jelas, artinya tidak ambigu gitu urutannya. Oke. Nah, kemudian alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Nah, ini yang juga disebut dengan algoritma ya. Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tentunya permasalahan itu semuanya muncul di pekerjaan ya. Jadi ketika ada masalah ya kita nambah pekerjaan lagi ya. Nah, dan di sini dituangkannya secara tertulis ya. Nah, alur pemikiran
sehingga algoritma seorang dapat juga berada dari algoritma orang lain. Nah, alur pemikiran sehingga algoritma seseorang ini dapat juga berada di algoritma orang lain. Nah, artinya apa? Artinya ya ketika algoritma kita, ya makanya algoritma itu tidak sama ya. Kadang-kadang satu otak dengan otak lain itu beda isi. Ya, dompetnya si A dengan dompetnya si B itu biasanya beda isi. Ya. Nah, begitupun alur atau algoritma. Algoritma itu tentunya tidak akan sama antara individu orang lain dengan orang lain berikutnya gitu kan ya. Nah, maka dari itu algoritma itu ya bisa dicetuskan atau dibuatkan ya berdasar pola pikir seseorang ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalau dari kelompok organisasi ya berarti harus ada kesepakatan ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, dengan kesepakatan yang baik. Ya biasanya di dalamnya pasti akan ada diskusi yang panjang ya untuk menentukan alur atau algoritma yang tepat ya, untuk permasalahan tersebut. Ya, makanya di setiap pekerjaan pasti ada meeting lagi ya itu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga ya goalnya akan tercapai begitu ya. Nah, kemudian tertulis yang artinya dapat berupa kalimat, gambar atau tabel tertentu. Nah, ini algoritma itu bisa dituangkan dalam tulisan atau kalimat ya sehari-hari, kemudian dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tabel tertentu. Ya, biasanya kalau kita menuangkan algoritma ya dalam kalimat terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalimatnya terbentuk dengan baik, maka bisa dilanjutkan dengan pembuatan model atau dalam bentuk gambar, begitu ya. Atau juga bisa dengan bentuk tabel. Nah, kemudian di dalam algoritma ini pasti dalam kondisi atau proposisi ya baik true maupun false ya. Jadi ketika true ya harus true. Ketika false ya harus false ya. Jika benar ya maka sampaikan yang benarnya. Jika salah ya sampaikan salahnya. Begitu ya. Ini merupakan langkah-langkah yang sifatnya adalah tidak bisa ditentang, artinya tidak bisa dirubah, ya kan proposisinya sesuai dengan keinginan, ya. Nah, di dalam algoritma itu ya dua proposisi ini memang menjadi penentu, ya, penentu baik itu dalam penentu yang sifatnya adalah benar atau yang sifatnya adalah salah atau false. Oke. Kemudian algoritma adalah blueprint dari program. Nah, program tentunya di sini adalah program komputer. Ya, rekan mahasiswa, bahwasanya di dalam algoritma ini akan menentukan ya, ketika algoritma tersebut baik, maka di dalam implementasi ke dalam programnya pun akan baik pula. Ketika algoritmanya itu tidak baik atau masih ambigu, maka program yang dihasilkan, tentunya program komputer yang dihasilkan, ini juga akan tidak cocok. Pasti juga akan mengalami ya banyak sekali kendala, begitu ya. Nah, kemudian sebaliknya, disesuaikan sebelum membuat program. Ya, jadi jangan buat dulu programnya, ya, tapi buat dulu algoritmanya. Ya kan? Kalau kadang programmer kalau yang sudah expert itu ya algoritma ini walaupun terkesannya sederhana gitu ya, kadang-kadang dilupakan ya, langkah-langkah yang sistematisnya ya sehingga banyak sekali ya kegagalan-kegagalan atau program-program yang dibuatnya ini tidak tepat gitu ya dengan sasaran. Nah, makanya harus dibuat algoritmanya dulu sebelum mengimplementasikan ke dalam bentuk program. Kemudian berikutnya kriteria suatu algoritma.
Nah, di dalam algoritma itu ada input dan output. Ya. Ada inputan juga keluaran. Ya. Apa itu inputan? Ya, inputan ini adalah dari material atau bahan-bahan yang dibutuhkan, sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan itu bisa di-outputkan menjadi suatu informasi tentunya kalau di dalam komputer. Lalu efektif dan efisien. Efektif artinya ya bisa digunakan secara fleksibel atau digunakan dengan baik. Efisien ya bisa mengurangi waktu ya kan pekerjaan yang semula memakan waktu yang lama dengan penyelesaian algoritma ya kan dengan dibuatkan algoritma baru, maka tentunya memiliki tujuan juga untuk agar waktu prosesnya itu akan semakin cepat, begitu ya rekan mahasiswa. Kemudian terstruktur, ya step by step, itu juga termasuk ke dalam prinsip atau kriteria dari suatu algoritma. Nah, kemudian algoritma dalam kehidupan. Nah, kita bisa analogikan bahwa algoritma adalah jantung dari ilmu komputer atau informatika, ya. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Ya enggak? Nah, sekarang kan rekan mahasiswa sudah tahu tuh ada fenomena namanya big data. Wah, kalau di perusahaan itu sekarang sudah mulai banyak ya kan menggemari data-data yang sifatnya adalah besar. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk menjadikan suatu expert system ya untuk menunjang kebutuhan atau peramalan ya kan suatu eh, apa namanya suatu langkah ke depannya perusahaan tersebut mau ngapain gitu kan ya. Tentunya bisa diramalkan dengan adanya data yang sifatnya adalah besar gitu ya. Nah, algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh, misalkan di sini ada resep makanan. Ya, kalau kita analogikan dalam resep makanan ini, di dalam resep tentunya eh, di dalam resep makanan tentunya terdapat langkah-langkah ya yang merupakan algoritma. Ya, kalau rekan mahasiswa pernah nonton ya video tutorial di YouTube ya kan atau di di TikTok ya. Itu kan cara memasak apa gitu kan ya, tuangkan apa, bahannya apa saja gitu kan. Nah, itu kalau misalkan langkah-langkahnya tidak sesuai atau langkah-langkahnya dari belakang baru ke depan gitu kan tidak bisa untuk diselesaikan ya, penyajian daripada makanan tersebut gitu. Oke, nah ini contoh misalkan di sini resep membuat siomay, siomay Malang ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini pertama bahan mentahnya apa saja, kemudian ditambahkan apa, diolah, diadon ya kan. Kemudian dibentuk, ya, tahap pembentukannya juga ada banyak tahapan ya. Nah, lalu berikutnya mulai dikukus ya kan. Kukus sehingga setelah dikukus jadilah somai Malang. Nah, kalau ini saya rasa bukan somai Malang ya, lebih cenderung ke dimsum ya. Nah, oke. Nah, ada yang usaha dimsum, boleh share ya. Oke, nah berikutnya adalah step by step untuk membuat bakso. Nah, sendiri ya. Contohnya di sini ada daging, ya akan dicincang terlebih dahulu, ya. Kemudian cincang kecil-kecil, kemudian di blender ya, di blender supaya lembut, ya kan. Kemudian setelah lembut, berikutnya adalah proses untuk pengadonannya, ya kan dicampur apa lagi, diapain lagi gitu kan, baru bisa dibentuk bulat gitu kan. Setelah itu direbus, ya kan, atau masak dulu airnya, kemudian baru direbus. Setelah selesai jadi bakso gitu kan ya. Nah, ini merupakan algoritma ya kan secara implementasinya secara kehidupan sehari-hari ya. Seperti ini.
Tentunya di dalam program pun ya pasti akan polanya akan mirip ya seperti pola yang ada di kehidupan sehari-hari. Begitu rekan mahasiswa. Nah, kemudian ada juga algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin nggak asing kalau rekan mahasiswa sudah melihat gambar ini. Ya, apalagi ini nih, ya kan. Nah, di sini tentunya ketika kita ingin mengambil uang, ya, secara cash, ya, rekan mahasiswa harus punya dulu nih, ya, kartu debit atau kartu ATM. Kemudian di dalam kartu ATM ini memiliki kunci. Ya, jadi ketika rekan mahasiswa ingin memasukkan kartu ATM, tentunya di sini harus tahu ya autentikasinya, yaitu dengan menggunakan password atau PIN. Ya. Nah, kemudian setelah PIN tentunya harus cek dulu saldonya. Ada nggak tersedia atau tidak? Jika tidak, ya maka di sini tidak bisa lakukan transaksi dan seterusnya ya. Nah, kemudian kodenya dimasukkan lalu dapatlah uangnya. Gitu kan. Harusnya nanti di sini ada kondisi banyak sekali ya. Ketika saldonya kurang, ketika PIN-nya salah ya. Ini bisa didetailkan lagi. Kalau ini masih algoritma secara keseluruhan ya. Artinya dalam bentuk umum lah. Begitu ya rekan mahasiswa. Oke. Lalu kriteria algoritma di sini untuk input sendiri adalah algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Ya, jadi minimal adalah 0 atau lebih ya, inputan dari luar. Awas 0 ini bukan kosong. 0 ini ya bukan kosong. Ya, kalau kosong kan berarti nggak ada nominalnya. Kalau 0 itu artinya dia memiliki nilai. Ya. Atau dalam database disebut dengan null. Ya. Kemudian output. Ya, algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Ya, minimal memiliki satu buah output keluaran. Kemudian pasti algoritma ini memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Ya, harus jelas dan tidak ambigu. Kalau ingin mendetailkan ya terserah rekan mahasiswa. Kalau misalkan saya rasa algoritma ini masih belum spesifik atau masih banyak yang perlu diuraikan. Nah, itu lebih detail, lebih bagus ya dalam algoritma tersebut. Oke, kemudian kriteria algoritma berikutnya adalah di sini ada batas. Ya, algoritma ini harus memiliki titik berhenti atau stopping rule. Ya, jadi nggak menerleng terus gitu kan, nggak terus menerus. Ya, algoritma ini pasti akan menemui titik akhir atau titik stopping rule. Lalu effectiveness ya terdapat tepat dan efisien ya. Nah, ini efektivitasnya adalah tepat dan efisien. Algoritma ini bisa memungkinkan ya, mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif ini adalah seperti ini. A sama dengan A tambah 0 atau A sama dengan A dikali 1. Ini adalah instruksi yang tidak efektif. Ya, ketika di sini ada A, ngapain di sini ditulis A lagi plus 0 gitu kan ya. Nah, ini kan merupakan instruksi yang tidak baik atau tidak benar atau tidak efektif ya bahasanya di sini. Begitu. Nah, jadi algoritma itu harus efektif, tidak menimbulkan ambiguitas. Ya, seperti ini kan ambigu nih. A yang mana ditambah 0 ya kan? Nah, harusnya di sini variabelnya pun harus berbeda ya, bukan lagi A. Gitu. Oke. Kemudian ada jenis proses algoritma. Ya, ada sequence proses, ada selection proses, ada iteration proses, ada concurrent proses. Ya, ini merupakan jenis daripada algoritma. Ada lagi nggak? Oh, tidak ada ya. Ini cuman ada 4 jenis algoritma atau proses algoritma. Nah, untuk sequence proses ini merupakan instruksi yang dikerjakan secara sekuensial, yang berurutan.
Ya, artinya dari A, B, C, D, E, F, G. Nah, selesai misalkan. Nah, itu adalah proses yang disebut dengan proses sequence atau sequential. Ya. Masalah 1, masalah 2, gitu kan ya. Penyelesaian 1, penyelesaian 2, 3, dan seterusnya. Gitu kan sampai stopping rule. Nah, berikutnya adalah selection process. Instruksi ini dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Nah, berarti ada kondisi. Di mana ketika kondisinya dalam proposisi yang false, maka dia harus melakukan proses yang false. Nah, ketika dalam proposisinya true atau benar, maka dia harus melakukan proses yang benar. Nah, maka di sini ada istilah selection process. Ya. Jadi diseleksi prosesnya mana nih yang harus dilakukan. Ya, ketika inputannya itu bernilai true, maka harus dilakukan proses yang true. Gitu. Atau ketika inputannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka apa yang nanti akan ditampilkan. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah iteration process. Instruksi ini dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Ya, ini looping biasanya ya. Dia akan mengulang instruksi tersebut ya kan sampai kondisi tertentu. Artinya proses ini dikerjakan ya kan sampai kondisi ini sudah ditemukan. Ya, titik akhirnya biasanya seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan iteration process. Kemudian ada concurrent process. Ini beberapa instruksi dikerjakan secara bersamaan ya, atau disebut dengan fork ya. Ini instruksinya bisa dikerjakan atau disebut dengan multiproses. Ya. Ini juga termasuk ke dalam jenis algoritma atau proses algoritma. Nah, gitu ya. Jadi di dalam algoritma itu tidak hanya sekuensial saja. Ternyata ada selection, ada iteration, ada juga concurrent process. Oke, rekan mahasiswa, berikutnya adalah sifat algoritma. Ya, secara umum, ini tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Jadi artinya algoritma ini menggunakan bahasa yang murni, ya bahasa yang dituliskan ya tanpa adanya sintak atau simbol. Ya. Kemudian tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan bahasa pemrograman. Ya, ketika saya menuliskan algoritma salah, terus programnya terus di running di program salah, ya itu nggak ada ya. Kalau algoritma ya hanya menuliskan konsep saja sebetulnya. Konsep, ya kalau konsepnya sudah benar baru diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Begitu, jadi tidak ada ketergantungan ya pada suatu bahasa pemrograman algoritma ini. Kemudian notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman ya manapun. Ya, notasinya ini bisa digunakan untuk semua bahasa pemrograman. Nah, kalau yang sekarang ini nanti rekan mahasiswa pelajari, mungkin akan belajar mengenai PHP ya kan di dalam bahasa pemrogramannya. Nah, algoritma ini nggak perlu sebetulnya, nggak hanya diimplementasikan pada PHP saja, ya kan bisa juga diimplementasikan dalam bahasa pemrograman yang lainnya, begitu. Jadi ketika rekan mahasiswa matang, kuat di dalam algoritmanya, insya Allah nanti untuk menghadapi untuk belajar pemrograman atau bahasa pemrograman lainnya ya akan tetap mudah ya karena sudah mendapatkan basic daripada pemrogramannya, yaitu memahami konsep algoritma. Oke, berikutnya adalah contoh algoritma yang pertama. Ini untuk mengirim surat kepada teman. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini sifatnya sekuensial bukan? Ya, kalau dari urutannya sekuensial ya, tapi di sini ada jika. Nah,
ketika kita menemukan kalimat jika, nah, maka jika ini berarti ada selection proses ya. Selection proses yang artinya ya jika apa gitu kan ya, maka apa. Gitu kan ya, ada selection. Sequential tapi ada selectionnya di sini. Oke, mulai dari yang pertama ya. Kalau baca algoritma itu harus dari yang pertama. 1. Tulis surat pada secercah kertas ya, surat ya. Kemudian ambil sampul surat, lalu memasukkan surat ke dalam sampul, tutup sampul surat ya menggunakan perekat ya. Kade entong ngangge cidu ya, pakai lem ya. Jika kita ingin ingat ya alamat teman tersebut, maka tulis alamat pada sampul surat. Ya, langsung tulis, berarti kalau hafal tuh alamatnya. Ya, biasanya kita lupa nih. Jika tidak ingat, lihat buku alamat kemudian tulis alamat pada sampul surat. Ya, berarti kan di sini jika tidak ya dia akan sekuensial. Tapi kalau dia tidak mengetahui alamat dari temannya, ya maka di sini ada proses lain, yaitu melihat buku alamat ya, kemudian dituliskan, tempel perangko pada surat, lalu bawa surat ke kantor pos untuk diproseskan. Ya, jadi kalau misalkan di poin 5 ini kita dapat ya, maka dari poin 5 ini bisa langsung ke 7 dan ke 8 gitu kan ya. Berarti tidak sekuensial. Nah, sedangkan kalau misalkan kita langsung lompat ke 6 juga tidak sekuensial. Maka ketika ada jika ada selection, tentunya di sini gabungan antara sekuensial dan juga selection. Gitu ya. Oke, kemudian ada algoritma yang kedua yang mengupas kentang untuk makan malam. Nah, ini Bu Tuti mengambil kentang pertama ya dari rak, Bu Tuti mengambil panci dari lemari, Bu Tuti mengupas kentang, Ibu Tuti mengambilkan kantong kentang dari rak. Jadi ngambil kantong kentangnya dulu dari rak. Nah, kemudian lanjut lagi. Ya, adalah hal yang tergantung pada suatu. Ya, jadi di sini ada ketergantungannya. Ada hal yang memang di sini harus tergantung pada suatu. Sesuatu itu apa? Nah, Ibu Tuti mengambil kantong kentang dari rak. Ibu Tuti mengambil panci dari lemari. Lakukan persiapan gunakan celemek. Nah, ya kan? Pakaian tergantung dari hari. Nah, jadi di sini ada kondisi di mana ketika pakaian yang dipakai oleh Bu Tuti ini ya di hari Senin ya, maka ya, apa gitu kan ya, maka dia harus menggunakan pakaian yang apa gitu kan ya. Kemudian Ibu Tuti mengupas kentang, Ibu Tuti mengembalikan kantong kentang dari rak ya. Jadi kalau contoh yang kedua ini berarti ada kondisi di mana Bu Tuti itu menggunakan celemek. Ya, ini tergantung daripada pakaian yang pada hari itu, gitu kan. Ketika pakaian itu berwarna terang, ya, tentunya itu atau warna putih ya, tentunya akan terlihat noda ketika mengupas kentang, gitu kan ya. Nah, maka di sini bisa menggunakan celemek ya, untuk alternatif kondisinya, gitu ya. Nah, kemudian ini berdasarkan hari ya. Nah, tadi ya yang disampaikan. Oke. Nah, ini tadi ya warna pakaiannya. Nah, kemudian di sini ada kondisi yaitu karena dapat pesanan maka kentang yang harus dikupas itu adalah 500 buah. Nah, jadi ada kondisi looping ya kan atau perulangan. Ya, tergantung pada jumlah kentang yang sudah dikupas. Ya, kalau tadi misalkan sudah mengupas 100 buah, ternyata ada pesanan lagi 500 buah. Ya kan ini tergantung pada jumlah
kentang yang sudah dikupasnya. Berarti tinggal lanjut ke yang belum dikupas, ya kan? Nah, kupaskan satu kentang, ya, jika cukup selesai, begitu kan ya? Kupaskan lagi sebanyak 500 buah. Nah, ini disebut dengan while. Nah, jumlah kentang ini terkupas ya. Ketika belum cukup, do, ya, kupas satu kentang lagi. Nah, sampai memenuhi 500 kentang. Ya. Nah, ini ya tulisannya keterangannya di sini ya. Jika jumlah kentang terkupas belum cukup, do, ya kan, tergantung pada kondisi kentang. Ya. Do while. Ada while do, ada do while, ada for do. Ya, bedanya ya kalau while itu ya diulang setelah proses, ya kan. Kalau for do ya berarti diulang dulu baru ya diulang dulu baru diproses, gitu ya. Perbedaannya cuman perbedaan tata letaknya ya, antara for dan while. Itu jenis looping ya, yang nantilah kita akan bahas lebih detailnya lagi. Nah, kemudian ada contoh algoritma yang ketiga, yaitu menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, masukkan sebuah bilangan sembarang. Bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Hitung sisa hasil bagi pada langkah kedua. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tapi bila sisa hasil bagi ini sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, mungkin ini yang jauh lebih jelas ya, rekan mahasiswa. Nah, jadi ketika kita ingin menentukan bahwa bilangan itu adalah ganjil atau bilangan itu genap, maka ya ada rumus matematik yang harus diselesaikan, yaitu dengan menggunakan modulus, ya kan, atau sisa hasil bagi. Ya, ketika nilainya itu yang dimasukkannya itu 5, maka 5 dibagi 2, ya kan, maka sisa hasil baginya adalah 1, ya kan, berarti 5 itu adalah bilangan ganjil. Jika 4 yang dimasukkan, maka 4 dibagi 2, maka sisanya apa? Berapa? 0. Maka 0 ini adalah bilangan genap. Ya, gampang ya ternyata. Nah, itu rekan mahasiswa ya, untuk menentukan satu program sebetulnya ya di dalamnya ya terdapat rumus-rumus yang memang sifatnya sederhana. Ya, kompleksitas ya ketika memang banyak ya variabelnya begitu. Oke, nah ini algoritma menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjang, masukkan lebar, luas, panjang kali lebar, tulis luasnya berapa gitu kan ya. Oke, nah berikutnya adalah pseudocode. Ya, kalau tadi contoh-contoh tentang algoritma, sekarang kita masuk ke pseudocode. Ya, kode atau tanda yang menyerupai pseudo. Nah, ini program atau merupakan penjelasan secara cara menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menuliskan algoritma. Nah, kalau kita bandingkan antara pseudocode dengan algoritma secara konvensional yang tadi dituliskan ya. Nah, pseudocode ini jauh lebih simpel ya untuk menerjemahkan algoritma tersebut. Karena bedanya ya kalau algoritma tadi itu tidak mengandung simbol, tidak mengandung source code ya atau kode. Kalau di dalam pseudocode ini ada sedikit kodenya, sehingga bisa jauh lebih simple ya untuk menuliskan algoritma tersebut. Nah, contoh. Nah, ini kan problemnya adalah mencari bilangan terbesar dari dua bilangan yang diinputkan. Nah, contoh algoritma ya. Kalau algoritma kan seperti ini ya, kita tuliskannya. Pertama, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Jika bilangan pertama lebih besar dengan bilangan kedua, maka kerjakan langkah keempat. Ya, jika tidak, kerjakan langkah kelima. Ya, tampilkan bilangan pertama, tampilkan bilangan keduanya. Gitu ya. Ini contoh dari algoritma. Nah, contoh pseudocode-nya adalah seperti ini.
Ya kan? Nah, ini jauh lebih enak ya dilihatnya dan lebih simpel. Input A, input B, if ya, jika A berarti kan nilai inputan yang pertama ya lebih besar dari B, maka kerjakan langkah keempat. Ya, print A atau print B tergantung dari inputan A dan B-nya. Begitu ya. Oke, nah ini perbandingannya. Kalau algoritma seperti ini ya. Contohnya, nilai A ditambah dengan 5. Nilai A, nah kalau di sini untuk pseudocode-nya nilai A, panah gitu kan ya, ditambah 5. Cetak nilai A bila lebih besar dari 10. If A, ya kan, lebih besar, pakai simbol ya, 10 dan print A. Ini jauh lebih cepat ya, lebih sedikit untuk dituliskannya. Dari dua bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. If A lebih besar dari B, then print A, else print B. Ya, ketika lebih besar nilai A-nya, maka print apa? Print A. Ya kan? Jika lebih kecil, maka print B. Gitu ya. Oke, itu contoh untuk perbandingan dan sintaknya ya. Oke, bagian program. Suatu program pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Ya, ada input, ya, bisa ada, bisa tidak. Ya. Ada proses, ada output, minimal satu output. Nah, di sini kalimat bisa ada, bisa tidak. Artinya inputan itu tidak bisa dituliskan atau diketikkan secara apa namanya ya, secara langsung, namun bisa terserat di dalam program. Ya, atau bisa juga tidak ada inputan. Kalau tidak ada inputan ya ketika kita langsung print A atau print saya sedang belajar, maka di situ hanya proses yang melakukan, yaitu mencetak atau menampilkan kalimat yang dituliskannya. Baru di outputkan. Ya, output itu pasti minimal adalah 1. Tidak mungkin ada tidak ada output ya. Gitu. Nantilah mungkin di dalam program kita akan jauh lebih memahami. Nah, berikutnya langkah pembuatan program. Ya, ini mendefinisikan masalah. Ya. Ini merupakan langkah pertama yang sering dilupakan orang. Ya, menurut hukum Murphy ya, oleh Harry Lidgett, ya, ini semakin cepat menulis program akan semakin lama kita dapat menyelesaikannya. Hal tersebut berlaku untuk permasalahan yang kompleks. Jadi kalau permasalahan yang sederhana ya bagus, tapi kalau di dalam permasalahan yang kompleks itu nggak boleh cepat-cepat ya, dalam membuat program. Ya. Nah, tentukan masalahnya apa saja yang harus dipecahkan dengan menggunakan komputer dan apa inputannya serta outputnya. Ini tentu yang paling diutamakan ya di dalam penyelesaian suatu masalah itu apa inputannya, apa outputnya, gitu kan. Nah, tentunya di dalam pembuatan program ini ya rekan mahasiswa tidak harus untuk cepat-cepat menuliskannya karena ya sekali salah dalam mengetikkan ya salah titik koma saja akan berubah ya kan yang jadinya nilainya true bisa saja menjadi false atau jadi yang tadinya program itu benar jadi error begitu ya. Nah, kemudian menemukan solusi. Menemukan solusi. Kalau tadi mendefinisikan masalah, kalau sekarang adalah menemukan solusi. Setelah masalah diidentifikasikan, maka langkah berikutnya adalah menentukan solusi. Menemukan. Jika masalah tertentu kompleks, maka ada baiknya masalah tersebut dipecahkan menjadi modul-modul kecil agar lebih mudah diselesaikan. Artinya, di dalam menyelesaikan masalah itu nggak bisa langsung diselesaikan sekaligus. Jadi harus ada pembagian. Nah, ini maka dari itu di dalam membuat suatu program yang sifatnya adalah kompleks itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ini harus bisa bertim, ya, kerja tim. Ya karena di dalamnya ya harus menyelesaikan yaitu tadi ya kan membuat
modul-modul kecil yang tentunya itu akan jauh lebih mempermudah untuk kedepannya, begitu ya. Nah, contoh masalah yang inverse ya, masalah inverse matrix ya. Maka kita dapat membagi menjadi beberapa modul. Ya. Meminta masukan berupa matriks bujur sangkar, mencari inverse matrix, kemudian menampilkan hasil kepada pengguna. Dengan penggunaan modul tersebut, program utama akan menjadi lebih singkat dan mudah untuk dilihat. Ya, jadi pertama program itu harus meminta masukan, ya, menampilkan masukan, ya, matriks ya, atau matriks bujur sangkar. Nah, kemudian di dalam matriks bujur sangkar yang dimasukkan tersebut atau diinputkan, di dalam prosesnya ini harus mencari inverse daripada matriks tersebut dan lain sebagainya, ya kan? Oke, ini modul-modul yang berbeda ya sebetulnya ya. Oke, next. Memilih algoritma dan menulis algoritma berikutnya ya. Pemilihan algoritma yang benar sesuai dan efisien untuk permasalahan tersebut. Ya, tentunya algoritma ini tergantung daripada yang menulisnya. Kalau yang menulisnya tidak benar ya salah atau tidak efektif dan tidak efisien. Kalau yang menulisnya baik ya, dan detail biasanya akan efektif dan efisien. Menulis program, pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai, memiliki tingkat kompatibilitas ya tinggi dan perangkat keras dan platform lainnya. Artinya di sini untuk belajar bahasa pemrograman nggak usah yang mewah-mewah dulu ya. Kalau masih dasar itu ya pakai yang sederhana-sederhana saja. Ya, seperti ya sekarang ini ya pemrograman web ini kan ya, kita nggak perlu tools atau platform yang yang canggih ya. Tidak perlu platform yang hebat gitu kan. Kan tetapi ya sesuai zaman saja ya kita mengikuti saja begitu. Oke, lalu ada menguji, ya, menulis dokumentasi. Nah, setelah program jadi, selanjutnya adalah uji program tersebut dengan segala macam kemungkinan yang ada, termasuk error, handling, sehingga program tersebut akan benar-benar handal dan layak untuk digunakan. Ini, ya. Setelah program jadi, ya langsung diuji programnya. Nah, kalau di informatika atau sistem informasi ini, kita belajar mengenai black box dan white box testing untuk mengujinya. Atau rekan mahasiswa juga boleh menggunakan skala Likert ya, artinya langsung beta testing ya, nggak masalah sebetulnya. Tapi ya setidaknya di awal ya harus dilakukan alpha testing dulu. Diuji ya sampai program itu benar-benar benar ya dan bisa menghandle errornya. Nah, jika error katakan error, ya itu memang sudah tugasnya compiler ya untuk menampilkan itu. Kemudian menulis dokumentasi. Menulis dokumentasi ini juga sangat penting agar pada suatu saat jika kita akan melakukan perubahan atau membaca source code yang sudah kita tulis, dapat kita ingat lagi dan kita akan mudah untuk membacanya. Nah, dokumentasi ini bisa menggunakan komentar ya di dalam source code-nya. Nanti kita belajar juga ya cara membuat komentar di dalam source code program ini. Ya, fungsinya tadi ya untuk mengingat ya kadang kalau programmernya beda ya kan 2 orang dalam satu project biasanya ya ini wajib untuk digunakan ya komentar atau dokumentasinya. Oke. Kemudian berikutnya adalah merawat program. Ya, program yang sudah jadi perlu dirawat untuk mencegah munculnya bug yang sebelumnya tidak terdeteksi atau mungkin juga pengguna untuk membuatkan fasilitas baru yang dulu tidak ada. Nah, karena kembali lagi prinsip dari rekayasa perangkat lunak ya, itu adalah life cycle yang artinya terus berkembang dan berkembang. Jadi tidak stuck. Maka di sini perlu juga ada perawatan program. Ya, kalau programnya sudah tidak sesuai dengan keadaan, maka perlu dirubah. Ya, bisa re-engineering atau bisa juga dirubah
hanya menambahkan modul-modul tertentu saja. Begitu ya. Ya contoh kayak WhatsApp ya. Ada updatean baru, oh bisa nambah video call, oh bisa grup video grouping ya kan. Kemudian oh bisa apa namanya? Share lokasi. Dulu mah belum ada ya kan share lokasi. Ya, dan lain sebagainya. Nah, tibalah saat penugasan ya rekan mahasiswa, ini tugas pertama. Ya, buat penyelesaian masalah dengan menggunakan algoritma, ya, kan, menggunakan kondisi if ya, dan looping atau perulangan, dan tuliskan dalam bentuk ini salah nih tulisannya, pseudocode ya. Ini pseudocode ya, pokoknya intinya itu ya. Dari dituliskannya algoritmanya dulu dituliskan. Nah, kemudian di bawah pseudocode-nya gitu kan ya. Jadi ada algoritmanya, ada pseudocode-nya di dalam penulisannya. Objek tidak boleh sama dengan temannya ya, karena banyak sekali masalah di dunia ini yang harus diselesaikan. Ya, silakan carilah permasalahan rekan mahasiswa ya. Ya, asal jangan permasalahan hidup kalian saja. Ya, permasalahan yang enak saja lah ya, permasalahan yang sifatnya adalah inovatif gitu. Kemudian upload ya pada Buana Online Course ya, dalam bentuk PDF. Awas hati-hati jangan terlalu besar filenya, ukuran maksimalnya cuma 10 MB ya untuk bisa diupload. Begitu ya rekan mahasiswa. Oke. Baik. Di pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten.